Di kitab yang lain, yaitu kitab Nawaruci dari abad 16, ya, dari abad 16, itu kemudian diceritakan bahwa ada kaitan antara Buana Agung dengan Buana Alit. Yang tadi itu alam semesta dengan tubuh manusia, itu ada kaitan. Artinya apa? Kerusakan di alam ini, di Buana Agung, itu pasti berefek pada kerusakan pada manusia. Gitu. Jadi kalau kita merusak alam, itu pasti otomatis berefek pada kita, gitu loh, pada tubuh kita, pada ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan ini oleh orang Jawa kuno biasanya dipersonifikasi menjadi namanya buto atau buta. Buta itu kayak makhluk sadya ya, makhluk roh-roh kayak gitu yang biasanya digambarkan serem gitu ya. Nah, itu kemudian harusnya dinetralkan. Kalau di alam ini yang menyebabkan, ya berarti alam ini harus diperbaiki. Kalau itu akibat ulah manusia, maka yang dilakukan adalah dengan adanya ruat. Nah, ruat itu mensucikan kembali. Artinya apa? Memang alam dan manusia harus dijaga dan lekat banget. Jadi satu. Buana Agung, Buana Alit. Jadi satu. Bahkan dalam kitab Siwamurti itu, Buana Agung ini merupakan cerminan Buana Alit. Alam semesta merupakan cerminan tubuh manusia. Tubuh manusia cerminan alam semesta. Makanya dalam kitab itu diceritakan, dalam tubuh ini ada alam semesta, ada gunung, ada laut, ada samudera, ada dewa-dewa di tubuh kita ini. Ramai. Ramai sekali. Nah, itu yang menyebabkan orang Jawa kuno, terutama orang Majapahit itu memandang alam semesta ini harus dijaga. Seperti mereka menjaga diri mereka sendiri. Meletakkan alam semesta dengan kemanusiaan itu lekat. Jadi satu paket. Dengan menjaga alam, kita juga menjaga diri kita. Menjaga diri kita. Dan kejahatan terhadap manusia hukumannya kan berat. Bahkan sampai hukuman mati. Maka kejahatan terhadap alam juga sama beratnya dengan kejahatan terhadap manusia.